Halo teman-teman PSView, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Karena beberapa video saya sebelumnya, saya banyak tutorial menggunakan jalur NDI. Banyak yang bertanya, NDI itu apa sih? Terus konsepnya gimana sih? Cara mengkoneksikannya gimana? Kok saya nggak bisa? Kok saya nggak ada aplikasinya? Oke, kita akan coba bahas kali ini mengenai NDI. NDI adalah sebuah protokol dalam sebuah jaringan komputer untuk menghantarkan paket data berupa audio dan visual, ya. Karena NDI ini adalah sebuah protokol, maka NDI ini bergerak atau berfungsi dalam sebuah jaringan komputer, ya. Jadi, teman-teman kalau mau mengirimkan data audio atau visual dari komputer lain ke komputer lainnya, komputer A ke komputer B, tidak perlu menggunakan kabel HDMI, tidak perlu menggunakan capture card, ya. Cukup pastikan komputer teman-teman terhubung dalam satu jaringan, maka audio atau visual yang teman-teman mau kirimkan bisa dikirimkan melalui jaringan komputer. Paham ya? NDI adalah sebuah aplikasi dan protokol yang dikembangkan oleh Newtek. Ya, Newtek sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan broadcast. Salah satu yang dikenal adalah switcher kameranya dengan merek atau brandnya TriCaster. Kalau teman-teman nggak asing dengan kata-kata TriCaster, ya itu brand atau produk dari Newtek, ya. Gitu. Nah, NDI ini bisa berfungsi, ya, bisa digunakan apabila software diinstal dalam komputer ataupun bisa berupa perangkat yang sudah terintegrasi dengan NDI. Ya, kalau software itu contohnya vMix, ya. Saya coba buka vMix agar teman-teman tidak bingung apabila kita buka vMix. Pada saat teman-teman add input, di sini ada NDI, ya. Ini tidak diinstal, tapi memang vMix ini sudah terintegrasi dengan NDI. Jadi bawaan aplikasi vMix ini sudah ada NDI. Seperti itu ya. Atau juga Easy Worship 7. Ya, Easy Worship 7. Oke. Kalau teman-teman masuk ke edit options untuk monitor out-nya ini, ya. Ini out monitornya sudah terintegrasi dengan NDI stream, ya. Sama, ini tidak perlu diinstal karena sudah terintegrasi. Saat teman-teman install Easy Worship 7, otomatis sudah ada NDI stream. Yang digunakan hanya bisa digunakan pada saat menggunakan Easy Worship, ya. Kalau Easy Worship ditutup, ya NDI-nya nggak berfungsi, ya. Dia hanya terintegrasi dengan software tertentu ataupun Pro Presenter. Kalau teman-teman nggak asing dengan software-software tersebut, mungkin beberapa sudah yang tahu ya, ataupun kalau belum tahu, ini informasi nih, biar teman-teman tahu kalau ada aplikasi third party, yaitu NDI. Ini kalau teman-teman masuk ke screen, capture setting, konfigurasi screen, ya. Ini pada bagian output, teman-teman klik ada nih NDI, ya. Jadi teman-teman bisa pakai nih NDI ini, teman-teman bisa pakai.
Ya, sama, ini terintegrasi. Jadi NDI ini berfungsi kalau teman-teman menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi bawaannya. Ya. Nah, selain software, ada juga hardware yang sudah terintegrasi dengan NDI. Ya, seperti kamera PTZ, switcher kamera, bahkan monitor, banyak lagi, teman-teman bisa searching. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi NDI? Ada 3 hal menurut saya ya. Pertama, pastikan jaringan komputer yang teman-teman gunakan dalam satu segmen IP. Ya. Lalu yang kedua, perangkat jaringannya menggunakan gigabit. Apalagi tuh? Sabar. Yang ketiga, pastikan software ya atau plugin NDI atau sistem integrasi dengan NDI-nya tersedia ya. Gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pastikan jaringan komputer dengan segmen IP-nya satu segmen IP. Nah, pastinya sudah mengerti jaringan komputer mungkin paham nih. Ya. Saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana karena ini bicaranya jaringan ya. Saya coba jelaskan dengan cara yang sederhana. Semoga bisa dimengerti. Kalau teman-teman yang di bidang IT mungkin akan lebih paham, bahkan bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana. Oke, seperti gambar yang teman-teman bisa lihat, ini sebuah topologi atau jaringan komputer yang umumnya digunakan di rumah ataupun kantor-kantor kecil. Ya, pastikan ya router utama, ini router utamanya ya, internet masuk ke router utama ya, atau modem. Orang awam bilangnya modem, sebenarnya konsepnya udah bukan modem tapi router. Ini router utama. Biasanya kalau bisnet teman-teman dapat tuh ada routernya ya, ZTE atau ya banyak lagi ya, Huawei gitu ya. Nah, itu warna putih biasanya itu modem utamanya atau router utamanya, sorry. Ya. Pastikan router utamanya ya mempunyai segmen ya atau network ID yang sama dengan komputer-komputer ini. Ya. Semua perangkat yang terhubung melalui kabel memiliki segmen IP yang sama atau network ID yang sama. Contoh, biasanya ini kita bicara jaringan lokal ya. Modem teman-teman biasanya kan kalau pakai bisa 192.168.100.1 ya biasanya modemnya ya. Oke, biasanya begini nih. Nah, 192.168.100 itu namanya network ID atau segmen. Nah, pastikan segmennya atau network ID-nya sama. Ya. Satu ini adalah alamat atau nomor yang diberikan berdasarkan perangkatnya ya, atau kalau orang jaringan bilangnya host ID. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti teman-teman punya modem bisnet. Komputer teman-teman terhubung nih melalui jaringan komputernya, melalui kabel ya. Nah, pastikan IP-nya sama. Ya. Komputer pertama 192.168.100.2. Ini komputer pertama. Lalu komputer kedua 192.168.100.3. Ya. Nah.
Dengan demikian, karena pada segmen yang sama, ya, atau network ID yang sama, ini bisa terhubung nih, ya. Si komputer A bisa mengirimkan data, dalam hal ini NDI ya, ke komputer B, ya. Begitu juga komputer B bisa mengirimkan data, dalam hal ini NDI, ke komputer A. Ya. Siapa yang memberikan nomor komputer ini atau host ID ini? Biasanya si router utama, ya, dengan fitur server DHCP. Jadi setiap kali ada perangkat baru masuk, ya, misalkan ini laptop nih, teman-teman hubungkan ke kabel, ya, kita masih bicara kabel, ke kabel. Nanti begitu terkoneksi, ya, si laptop ini akan minta nih, alamat saya dong, apa. Nah, nanti akan minta ke modem. Modem nanti akan memberikan, karena ada fitur DHCP server. Akan diberikan, oh ini komputer baru nih. 1 udah saya pakai sebagai router. 2 udah dipakai komputer 1. 3 udah dipakai sama komputer 2. 3. Nah, berarti ini diberikanlah nomornya 4. Oleh siapa? Oleh si router. Maka router akan memberikan 192.168.100.4. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung nomornya dari mana, nggak usah bingung-bingung. Si router yang memberikan berdasarkan fitur DHCP server yang ada di router utama. Ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan DHCP server, jangan statik. Ya, statik itu kalau teman-teman input manual. Nah, jangan. Ya. Biarkan kosong, ya. Saya change network adapter setting. Ini kalau klik kanan properties, nah internet protokol versi 4. Nah, ini pastikan 0 nih, ya. Karena kita akan pakai automatically, ya. Jangan statik. Kalau klik di bawah nih teman-teman akan manual nih masukin nih, statik nih. Ya. Jangan, kalau bisa DHCP saja. Ya, biar nanti yang pemberi alamatnya si router. Ya, melalui fitur DHCP server. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau IP-nya ternyata berbeda gimana? Nah, teman-teman bisa nih. Kalau ternyata IP teman-teman yang dapatkan berbeda, teman-teman coba hubungi IT-nya. Ya, karena mungkin ya, kemungkinan routernya itu bukan router bawaan provider nih, biasanya sudah ditambahkan router tambahan, ya, seperti Mikrotik atau Kisco atau router lainnya, ya, yang menggunakan konsep VLAN, sederhananya seperti itu, yang dimana bisa membagi segmen IP-nya lebih banyak lagi. Nah, bisa coba diminta ke IT-nya untuk diberikan segmen IP yang sama terhadap seluruh komputer yang teman-teman akan gunakan untuk multimedia. Seperti itu ya. Ya, atau teman-teman juga mungkin punya konsep jaringan atau topologinya yang berbeda nih daripada gambar yang saya tampilkan sebelumnya. Ya, teman-teman mungkin menggunakan tidak hanya switch tapi juga router, ya, ada beberapa router. Nah, di mana router tersebut terhubung dengan komputer, ya. Contohnya misalkan seperti ini, ya. Ini dari internet masuk ke, kita asumsikan ini bisnet ya, masuk ke modem bisnet, ya. Lalu sebagian nih masuk ke PC langsung dari modem atau dari router utama, ya, masuk ke PC. Sebagian lagi didistribusikan menggunakan switch hub, lalu dikoneksikan ke
PC, ini ke PC, ke PC, ke PC ya, dari switch hub ke PC. Nah, ini laptop pakai WiFi, koneknya ke router utama. Nah, mungkin karena jaraknya jauh, ya butuh WiFi juga. Nah, teman-teman pakai router nih tambahan nih, ya kan? Dimana router tambahannya ini terkoneksi pakai kabel, ya, dengan PC, dan laptopnya yang satu ini terhubung ke WiFi dari router tambahan. Nah, ini bisa terjadi perbedaan IP. Kenapa begitu? Oke, misalkan nih, router utamanya Bisnet dapat IP-nya 192.168.101 ya, router utamanya nih. Ya. Nah, semua komputer-komputer ini ya yang terhubung langsung ya ke router utama ya. Switch hub ini sifatnya hanya mendistribusikan ya. Ya, tidak ada pengolahan data di sini ya. Jadi semua komputer yang masuk ke switch direct ke router utama. Ini juga masuk ke switch direct ke router utama. Jadi ini bisa dikatakan langsung terkoneksi ke router utama. Ini router utamanya. Ya. Semua PC-PC ini yang terkoneksi langsung ke router utama akan mendapatkan IP yang sama. Ya, mendapatkan segmen IP yang sama atau network ID yang sama, ya. Laptop ini yang langsung, ini kabelnya langsung nih ya, dari komputer ke router utama langsung dapat IP-nya ya sama, segmennya atau network ID-nya sama, 192.168.106. Yang melalui switch hub juga sama, karena seperti saya bilang, dia sifatnya hanya mendistribusikan, tidak ada pengolahan data ya. Seperti kalau teman-teman multimedia mungkin nggak asing dengan istilah HDMI splitter, di split ya, seperti itu. Nah, mereka juga komponen-komponen terhubung ke switch hub ini akan mendapatkan IP yang sama atau network ID yang sama. 192.168.100 ya, segmen IP-nya 100 atau network ID-nya 100. Ini juga 192.168.104. Ya, sama. Yang pakai WiFi sama karena dia terhubung ya, dapat pancaran WiFi-nya dari si router utama ya. Dapat IP-nya juga sama, 100. Nah, bagaimana dengan yang router satu lagi? Nah, router ini akan mendapatkan IP ya, 192.168.107 ya. IP untuk si router ini aja nih, supaya router ini diidentifikasi oleh si router utama. Router tambahan ini dapat IP. Tapi karena ini sifatnya router, ya, dia akan memberikan IP yang berbeda kepada perangkat yang terhubung, ya. IP yang berbeda. Biasanya IP-nya 192.168.1.1. Ya. Nanti kalau laptop ini pakai WiFi koneknya ke router tambahan, PC ini pakai kabelan terkoneksinya ke router tambahan, maka dapat IP-nya berbeda, 192.168.1. Ya, segmennya 1, network ID-nya 1. Karena si router ini mendapatkan atau memberikan IP-nya 1, 192.168.1. Ini juga nih, 192.168.1. Lah, gimana sih? Maksudnya gimana? Ini kan katanya dapat 100. Iya, betul. Ya, sama. Kalau dari internet ya, ke router utama biasanya akan mendapatkan IP juga, cuman IP biasanya IP public. Ini biar tidak bingung saya tambahkan ya. Dari internet memberikan IP si router, IP public nih yang teman-teman mungkin nggak tahu ya.
182.253.253.38 ya. Diberikan nih IP-nya si router ini, router utama diberikan IP public supaya terhubung ke servernya ya, server bisnet. Maka diberikan nih supaya perangkat ini teridentifikasi di sana di bisnet atau di internet atau di servernya ya. Nah, si router ini ya untuk jaringan lokalnya memberikan IP-nya sendiri yaitu 192.168.100.1 untuk si router ya. Mereka semua pada segmen yang sama karena terhubung ke router utama, maka segmennya sama 192.168.100. Ya, ini 100, 2, 103, 104, 105, 106. Begitu juga router tambahan. Router tambahan mendapatkan IP, kalau enggak bagaimana dia terkoneksi, teridentifikasi oleh router utama. Diberikan IP-nya untuk perangkat ini berkomunikasi ke router utama dengan IP segmen 100. Ya, tapi untuk lokalnya mereka memberikan IP sendiri yaitu 192.168.1.1 untuk si router. Yang lainnya 1.2, 1.3. Gitu ya. Nah, ini kalau berbeda segmen nih. Ini laptop ini mau kirim-kirim ke sini nih. Ke laptop ini deh, laptop A ke laptop B. Ini nggak bisa karena segmennya udah berbeda ya. 192.168.2.1.1.2. Sedangkan laptop yang ini 192.168.100.2 ya, udah beda segmen. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Atau PC yang ini nih, PC ini 192.168.1.3 ya. Nyambung ke PC ini nggak bisa nih. 192.168.100.3 nggak bisa. Ya. Ini ngirim data ke sini bisa karena satu segmen. Ya. Laptop ini kirim NDI atau data ke sini bisa. Sebaliknya PC ini ngirim data ke laptop ini bisa. Tapi nyebrang ke sini nih, ke jaringan ini nggak bisa. Ya, sama. Begitu juga pada jaringan ini nih. Ini laptop atau PC ini, PC ini ngirim data ke PC ini, PC ini, PC ini bisa. Mau NDI, mau data, mau apa bisa nih. Ya, karena satu jaringan nih atau ke laptop ini nih, satu jaringan. Nyebrang ke sini, nyebrang sini nggak bisa. Solusinya gimana dong? Solusinya, kalau teman-teman mau extend lagi, pakai router. Sorry, kalau teman-teman mau extend lagi, jangan pakai router, ya, pakai switch hub kayak begini nih. Ini kan ditarik panjang nih bisa. Kabelan itu maksimal biasanya 80 amannya ya, 80 sampai 100. Nih. Ini 80 100 ke sini, ini 80 sampai 100 meter ke sini. Ini juga 80 sampai 100 meter maksimal. Ya. Nah, ini ganti nih dengan switch hub. Karena apa? Seperti saya bilang, switch hub ini dia seperti HDMI splitter, hanya mendistribusikan, tidak ada pengolahan data di sini. Nah, ini ganti nih. Router tambahannya ganti. Nah, tapi nggak bisa WiFi dong. Ke router utama kejauhan. Oke, boleh. Pilihannya kalau teman-teman sudah beli kayak begini, router, ya, ubah mode dari router ke mode access point. Karena access point sifatnya pun sama, mendistribusikan. Ya, kalau modenya access point, router ini jadi access point, ya, atau teman-teman ganti ya, bukan ubah tapi ganti, beli baru perangkatnya, beli perangkat access point. Nah, dia akan mendapatkan IP yang sama. Karena apa? Access point konsepnya sama, mendistribusikan dia, tidak ada pengolahan data. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi, beli access point atau kalau sudah ada router,
routernya ubah dari mode router ke mode access point. Nah, diperlukan perangkat gigabit ya untuk menggunakan konsep NDI ini ya. Gigabit ini tidak hanya pada tidak hanya pada switch atau router saja, tapi seluruh perangkat jaringan harus menggunakan gigabit ya. Routernya gigabit ya. Lalu terhubung ke switch nih pakai kabelannya juga gigabit. Cat 6 ya, Cat 6 itu gigabit. Lebih daripada itu boleh-boleh aja. Switchnya pun gigabit ya. Nggak sampai situ, komputernya pun portnya harus mendukung gigabit ya. Seperti itu ya. Jadi keseluruhannya itu harus gigabit nih sampai ke dari awal ya, dari sumber utamanya sampai ke penerimanya ini, komputer 1, komputer 2, komputer 3 semua mendukung gigabit. Ya, gigabit itu berarti 100 megabit per second atau 1 gigabit per second ya. Gitu. Karena kenapa menggunakan gigabit? Karena gigabit bisa menghantar paket data dengan jumlah yang besar. Seperti saya bilang, 1000 megabyte 1000 megabit per second. Ya. Kalau yang sebelumnya kan teknologi sebelumnya megabit ya, atau orang umumnya maksimal di 100 megabit per second. Maksimal. Kalau yang gigabit ini 1000 megabit per second ya. Jadi paket data yang dikirim jumlahnya besar ya. Memang nggak selalu NDI itu pakai data besar, tergantung juga gitu kan. Kalau hanya mengirimkan PowerPoint ya mungkin kecil, tapi kan kita nggak tahu komputer mana yang akan digunakan untuk apa. Mencegah hal itu ya sebaiknya menggunakan gigabit. Apalagi sekarang perangkat gigabit sudah banyak di pasaran, terjangkau harganya karena memang sekarang teknologinya gigabit gitu ya. Nah, kalau ingin juga menggunakan WiFi ya pada NDI, nah, perlu diperhatikan juga nih beberapa hal ya. Yang pertama, pastikan komputer ya, kalau komputernya pakai WiFi ya, ataupun laptop teman-teman mendukung minimal WiFi 4 ya, atau orang sering kenal dengan 802.11n ya, atau kalau teman-teman sering lihat tuh tulisannya A garis miring B garis miring G garis miring N ya gitu tuh ya. Minimal menggunakan WiFi 4 atau sering dikenal dengan 802.11n. Jika teman-teman beli laptop, spek Wi-Fi-nya, teman-teman cek nih, bisa teman-teman cek. Wireless-nya biasanya tertulis WiFi 4 atau 802.11n. Atau juga ada WiFi 5 atau 802.11 AC dan lain-lain. Teman-teman bisa cek ya. Mengapa perlu minimal WiFi 4 atau N-series atau 802.11n ini? Karena 802.11n ini atau WiFi 4 ini mendukung dual band ya. Dual band itu gimana? Jadi WiFi itu dulu itu sinyalnya di 2,4 GHz. Sekarang sudah ada 5 GHz ya. Nah, dulu juga itu sifatnya opsi, mana yang mau diaktifkan, 2,4 GHz atau 5 GHz ya. Nah, dengan dual band ini ya, WiFi akan memancarkan keduanya ya. Jadi dipancarkan 2,4 GHz dan 5 GHz bersamaan ya. Gitu. Kenapa? Ya, sebenarnya yang mau kita gunakan adalah 5 GHz-nya. Gitu. Karena transfer rate-nya lebih besar ketimbang 2,4 GHz. Apabila teman-teman sedang menggunakan WiFi di daerah-daerah
yang kebetulan teman tahu mungkin ya wifi-nya wifi lama gitu. Nah, biasanya dia pakai 2,4 GHz atau biasanya ya router wifi bawaan modem ya, bawaan provider biasanya dia hanya mendukung 2,4 GHz. Pun kalau ada 5 GHz biasanya opsional ya. Saya nggak tahu perkembangan bagaimana. Yang saya tahu dulu seperti itu. Biasanya speed testnya tidak lebih besar daripada 5 GHz ya. Gitu. Yang mau kita ambil adalah speed 5 GHz-nya ini. Ya, karena seperti gigabit mendukung transfer rate-nya lebih besar. Nah, selain itu juga Wi-Fi 4 ini mendukung MIMO. MIMO. Multiple input, multiple output. Maksudnya gimana? Nah, komputer atau laptop ya, yang teman-teman menggunakan Wi-Fi ini bisa bersamaan nih mengirim data bersamaan menerima data ya, sehingga proses pengiriman atau transaksi data itu lebih cepat ya, mendekati real time lah seperti itu ya. Jadi pastikan Wi-Fi, router, access point teman-teman ya, nggak cuma laptop nih ya, jangan salah nih, jangan cuma laptop ya, perhatikan juga Wi-Fi, router ataupun access point teman-teman juga mendukung ya, mendukung dual band ya, dual band dan minimal 802.11n atau Wi-Fi 4 ya, sehingga bisa terkirim dengan baik ya, gitu. Karena kalau Wi-Fi teman-teman mengirimkan sinyal dual band 2,4 dan 5, tapi handphone ataupun laptop teman-teman hanya mendukung 2,4 GHz. Yang dikirim, yang diterima pun hanya 2,4, 5-nya nggak akan mengirimkan apapun, sederhananya seperti itu ya. Si laptop ini nggak akan bisa menerima sinyal 5, hanya menerima sinyal 2,4. Ya, gitu. Dan pastikan mendukung MIMO ya. Si wirelessnya, si router, si access point pun mendukung MIMO ya, gitu. Karena MIMO ini nggak akan bisa berjalan kalau tidak tersinkronis dengan MIMO ya. Laptop bisa nih ngirim sambil nerima, tapi router atau access point-nya nggak bisa. Ya tetap aja dia harus mengirim dulu, menerima gitu. Ada istilahnya ada antrian ya, tidak bersamaan gitu ya. Sekarang udah banyak kok access point atau router yang sudah mendukung Wi-Fi 4, bahkan sekarang udah Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 bahkan ya, gitu ya. Udah bukan dual band, 3 band ya, sekarang udah arahnya udah ke sana ya. Jadi ini sangat minim, standar yang sangat minim yang teman-teman harusnya bisa beli dengan mudah dan harganya cukup terjangkau ya, tergantung brand ya dan tipe ya. Seperti itu ya teman-teman, penjelasan singkat mengenai jaringan ya. Ini penjelasan yang sederhana yang semoga bisa diterima, dimengerti oleh teman-teman awam. Mohon maaf nih teman-teman IT kalau penjelasan saya mungkin kurang teknis, kurang tepat ya. Karena tujuannya bukan ke teman-teman nih, ke kawan-kawan atau teman-teman kita yang kurang familiar dengan jaringan ya. Sedangkan NDI berjalan dalam jalur jaringan. Oke. Nah, lanjut yang ketiga, software dan plugin NDI atau sistem terintegrasi NDI atau aplikasi NDI tools terinstall ya pada komputer teman-teman ya. NDI memang memiliki aplikasi ya, yang bisa di-download melalui websitenya, yaitu NDI Tools yang saat ini sudah ada pada versi 6. Ini kalau kita ketik NDI Tools, NDI. Ini download NDI. Teman-teman bisa pilih
pakainya apa? For Windows atau for Mac OS. Kalau pakai for Windows tinggal diklik ya. Versi terbaru nih versi 6.0.1 ya. Tapi bukan suatu keharusan ya untuk di-download dan diinstal aplikasi tersebut. Tergantung kebutuhan teman-teman ya. Karena seperti saya jelaskan, NDI pun bisa berupa plugin atau sistem yang sudah terintegrasi ya pada perangkat-perangkat broadcast. Misalkannya nih, perangkat broadcastnya kamera, contohnya data video PTZ kamera. Kalau teman-teman buka data video, ya, ini ada kamera-kamera PTZ ya yang sudah mendukung NDI ya. Jadi kalau teman-teman lihat di belakangnya itu biasanya nih ada port LAN yang sudah terintegrasi dengan NDI ya. Jadi pada saat LAN ini dihubungkan ke jaringan teman-teman, gambar yang ditangkap oleh kamera bisa langsung teman-teman capture ya tanpa menggunakan capture card lagi nih, melalui jaringan NDI, melalui jaringan teman-teman nih, teman capture untuk ditampilkan di vMix ya gitu, atau di Easy Worship atau Pro Presenter ya gitu. Ada juga MinRay NDI. Nah, ya. Nih, kita contoh deh baca selengkapnya yang ini deh. Ini ya, teman-teman ya, ada NDI. Ya. Ada NDI. Ini pun teman-teman cukup menghubungkan kabelan di belakangnya ya. Ini di belakang ini nih ada kabelan nih, port LAN nih. Ada tulisannya NDI kalau teman-teman baca. Ya, sama. Hubungkan kabelan ke kamera ini dan sambungkan ke jaringan teman-teman. Sisanya teman-teman capture di software teman-teman. Ya. Gitu. Banyak lagi, ada AIDA, IPOV, BirdDog ya. Banyak teman-teman bisa searching ya. Kamera NDI biasanya begitu. Teman bisa cek harganya berapa ya, merek lainnya kira-kira apa, banyak yang bisa menjadi opsi teman-teman ya. Selain itu juga selain kamera nih, ada juga nih switcher kamera ya, switchernya nih yang sudah terintegrasi dengan NDI ya. Contohnya TriCaster ya. Kalau TriCaster udah pastilah ya, karena TriCaster ini memang satu brand ya dari Neotech juga. Nah, nih switchernya. Ya, ini ada port LAN-nya di belakang yang bisa mengcapture ya atau mengirim gambar ya dari komputer teman-teman atau menuju komputer teman-teman ya. Ini kamera-kamera ini ya dikirimnya ke vMix teman-teman atau ke Easy Worship teman-teman atau Pro Presenter teman-teman ya, enggak melalui capture card, enggak melalui HDMI atau SDI, bisa melalui kabel LAN-nya langsung dikirimkan ya. Selain ini juga ada
data video juga ada. Data video. Video iCache. Ya, dan namanya ya teman-teman bisa lihat nih, ada NDI-nya nih. Ya. Nah, jadi kamera NDI PTZ tadi yang kamera PTZ data video yang mendukung NDI tadi, ya, bisa menggunakan switcher ini nih, ya. Nih. Bisa menggunakan switcher ini. Ya, di belakangnya nih. Bisa teman-teman pakai. Gitu. Ya. Banyak lagi. Ada iStream. Banyak lagi. Teman-teman bisa searching sendiri. Ya. Kamera switcher atau switcher kamera NDI. Teman-teman bisa searching di Google ya untuk harga dan merek-mereknya. Ya memang pastinya tidak cukup banyak ya untuk switcher kamera ini dibandingkan kamera NDI gitu. Ada juga nih converter ya, converter dari NDI ke SDI atau NDI ke HDMI ya, atau sebaliknya ya, seperti BirdDog, KiloView, Macwell, banyak ya. Istilahnya converter atau decoder ya, decoder NDI ya. Decoder NDI ini dari KiloView, ini dari Macwell ya. Maksudnya gimana nih? Misal teman-teman mau kirim ke monitor ya, monitor di panggung ya, gambarnya monitor di panggung mau teman-teman kirim. Monitor di panggung kecenderungannya masih menggunakan HDMI ya, memang ada yang SDI beberapa atau DVI, tapi kecenderungannya masih HDMI. Nah, kalau teman-teman mau kirim nih dari komputer si Vmix nih ya, teman-teman mau kirim nih ke satu outputnya ke monitor di panggung atau orang event bilangnya matador ya. Nah, kabelan itu nanti dihubungkan ya ke sini, nanti outputnya HDMI. Output HDMI ini yang dihubungkan ke ke monitor. Ya, jadi di capture lalu ditampilkan ke depan. Ya, istilahnya decoder atau converter HDMI, converter NDI to HDMI atau NDI to SDI. Ya, untuk mengkonvert output NDI teman-teman untuk dihubungkan ke perangkat teman-teman yang belum support nih. Ya, masih tersedianya analog ya, berupa HDMI atau SDI ya, belum digital misalkan seperti itu ya. Teman-teman bisa pakai ini, konverter ini. Ya. Gitu. Itu beberapa perangkat yang terintegrasi dengan NDI ya. Nah, selain perangkat ada juga software NDI ya, software yang terintegrasi dengan NDI seperti yang saya contohkan di awal. Ada Vmix, Easy Worship 7, Pro Presenter, Resolume ya, ataupun Manicam kalau teman-teman mau pakai kamera teman-teman ya. Teman-teman mau pakai capture lalu kirim nih ke Vmix ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi Manicam namanya nih. Udah ada contohnya, saya beri contoh penggunaannya, caranya seperti apa di pembahasan saya mengenai penggunaan kamera smartphone sebagai pengganti webcam. Teman-teman bisa lihat dulu nih kalau mau lebih paham mengenai Manicam. Ya. Gitu.
bisa menggunakan vMix, Easy Worship 7, Pro Presenter, Resolume bisa ya. Itu bisa teman-teman pakai ya. Kembali lagi, itu tidak perlu teman-teman download menggunakan NDI Tools. Nggak perlu, karena sudah ada software terintegrasi. Karena misalkan teman-teman mau pakainya dari kamera, teman-teman capture nih. Ya, dari kamera PTZ NDI itu, teman-teman capture. Mau teman-teman masukin ke vMix ya, teman-teman nggak perlu gitu. Pakai software NDI Tools ya. Itu contoh, saya coba kasih contoh nih. Di handphone saya akan menggunakan Manicam ya. Manicam ya. Saya akan aktifkan, saya akan kirim ke switcher, ke vMix ya. Ini vMix-nya ya. Add input, NDI, ini dia Manicam Android Oppo. Nah, ini nggak perlu NDI Tools, tidak perlu teman-teman ya, karena vMix-nya sudah ada software yang terintegrasi dengan NDI. Handphonenya ya, software pada handphonenya pun mendukung NDI, jadi nggak perlu install NDI juga di handphone gitu ya. Itu nah, terus kapan dong menggunakan NDI Tools? Nah, teman-teman bisa menggunakan NDI Tools kalau teman-teman menggunakan perangkat-perangkat yang tidak terintegrasi dengan NDI. Ya. Contoh, PowerPoint nih. Ini PowerPoint ini kalau saya mau kirim ya, ke laptop atau ke komputer saya yang lain, gimana? Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki OBS, vMix, Pro Presenter, Easy Worship, gimana menampilkan PowerPoint? Pun kalau teman-teman punya vMix misalkan, teman-teman masukkan teman-teman masukkan PowerPoint teman-teman ke vMix, ya bisa, tapi nanti akan terkonvert pada vMix yang menyebabkan itu seperti gambar yang ditumpuk lalu bergantian ditayangkan. Efek transisinya tidak akan tampil. Atau teman-teman punya video yang teman-teman letakkan pada presentasi teman-teman di PowerPoint teman-teman tidak akan bisa di-play ya. Karena sifatnya dia akan meng-capture slide-slide teman-teman menjadi gambar-gambar lalu disusun. Nah, terus solusinya gimana? Itulah digunakan namanya NDI Tools. Ya. Untuk hal ini baru teman-teman membutuhkan NDI Tools. Nah, selain untuk PowerPoint juga, nah ini nih, OBS juga membutuhkan. Ya. OBS. Karena OBS belum terintegrasi dengan NDI. Pada saat teman-teman menggunakan OBS, ya, teman-teman perlu mendownload third party atau plugin ya untuk NDI pada OBS. OBS Studio. Ini teman-teman bisa download ya. Kalau teman-teman sudah download ya,
Nah, pasti kalau yang biasa pakai OBS tahu nggak ada tuh di source itu teman-teman input NDI nggak ada. Jadi solusinya teman-teman bisa cari nih OBS plugin NDI, ketik aja begitu. Nah, klik ini ya. Nah, ini namanya nih. Untuk versi 3 sekarang namanya bukan OBS NDI tapi distro AV. Sama. Ya, sama karena menggunakan nih kalau membaca using NDI technology. Ya. Ini pertama-tama teman-teman harus download. Di bawah teman-teman bisa download nih. Ya. Kalau sudah di-download, teman-teman bisa ya menggunakan istilahnya runtime NDI ya. Seperti plugin pendukung si aplikasi ini ya, supaya tidak perlu menginstal NDI tools. Bisa klik kanan, open with nih, GitHub-nya nih, klik kanan. Di sini ada NDI runtime. Ya, kalau kembali lagi saya tekankan nih, kalau teman-teman sudah menginstal OBS NDI dan NDI runtime, teman-teman nggak perlu pakai NDI tools lagi download, nggak perlu. Ya, tapi kalau teman-teman sudah mendownload dan menginstal NDI OBS ini dan NDI tools, ya, kalau teman-teman sudah download OBS NDI for Windows dan NDI tools, berarti teman-teman nggak perlu nih NDI runtime ini, nggak perlu. Jadi opsi ya, pilihan ya, gitu. Karena ini seperti apa ya, pendukung atau plugin ya untuk si NDI-nya. Ya, fiturnya akan tetap lebih banyak di NDI tools ketimbang di runtime ini. Ya, oke. Semoga sampai sejauh ini paham ya. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah download OBS NDI dan NDI tools. Ya, kebetulan di sini ada laptop nih. Ini laptopnya pakai WiFi ya, tidak terhubung dengan kabelan ya. Oke. Saya akan coba kirimkan PowerPoint yang ada di komputer saya ya. Akan saya tampilkan ke laptop saya ya. Ini PowerPoint akan saya tampilkan ke laptop. Gimana caranya? Sedangkan PowerPoint-nya tidak mendukung NDI. Teman-teman pastikan sudah menginstal NDI Tools, sudah mendownload dan menginstal NDI Tools. Kalau sudah, baru teman-teman jalankan NDI Tools. Ya. Biasanya sebelum tampil menu ini, teman-teman akan diminta untuk meregister terlebih dahulu nama depan, nama belakang, email, corporate, negara, dan macam-macam. Baru akan bisa nih tampil seperti ini. Ya. Nah, ini NDI Tools ini lengkap nih teman-teman nih. Ya. Tapi pembahasan saya masih seputar pengiriman NDI dalam jaringan lokal. Ya. Dan pembahasan saya hanya seputar webcam, studio monitor, dan screen capture. Yang lainnya saya nggak menjelaskan karena saya juga belum expert ya. Gitu. Kalau nggak salah yang ini
bisa untuk antar jaringan, ya, gitu. Misalkan satunya di mana berbeda jaringan bisa. Ya, tapi pembahasan kita hanya seputar webcam, studio, monitor, dan capture card. Ya. Saya jelasin dulu satu-satu ya, sebelum kita coba pada PowerPoint ya. Webcam ini, ya, apabila teman-teman tadi, ya, teman-teman tadi menggunakan apa namanya, kamera PTZ, ya. Terus dari kamera PTZ, teman-teman mau pakai nih, mau tayangin ke aplikasi yang tidak mendukung NDI. Gimana dong caranya? Kamera PTZ-nya harus terkirim lewat NDI. Kalau mau dipakai di aplikasi yang tidak mendukung NDI gimana dong? Ya harus gunakan si webcam ini. Ya, contohnya nih, kamera saya kan ada nih kedetek nih. Kalau saya klik, nah nih, ya, teman-teman bisa pakai. Gimana cara pakainya dan kemana? Contoh, zoom. Nah, contoh zoom nih, teman-teman ada nih kamera PTZ atau ada handphone dah, contoh yang akan saya gunakan, ya, handphone nih. Teman-teman mau pakai nih, ini meeting. Teman-teman nggak punya software OBS, kita asumsikan begitu ya. Teman-teman nggak punya software OBS. Nggak punya, pokoknya cuma ada handphone atau kamera PTZ tersebut yang terhubung dengan NDI. Terus teman-teman mau tampilkan gimana? Teman-teman tadi sudah diklik ya. Ini webcam. Ini webcam nih, webcam NDI. Ini sudah ada ya. Nah, kalau sudah ada, tadi teman-teman lihat gak? Ini webcam berapa? 1 ya. NDI webcam video 1. Nah, kalau teman-teman masuk ke video pada Zoom, teman-teman harus pilih nih. NDI webcam video 1. Tampil tuh. Ya. Fungsi webcam seperti itu, mengcapture gambar yang dikirimkan oleh kamera, ya. Webcam itu berarti kamera. Kamera NDI untuk di-capture untuk digunakan pada aplikasi yang tidak mendukung NDI. Ya. Gitu. Itu kalau menggunakan webcam, ya. Fitur lainnya apa? Studio monitor. Apa nih studio monitor? Studio monitor fungsinya adalah mengcapture. Nah, ini saya close dulu. Mengcapture seluruh NDI yang ada dalam jaringan. Jadi kalau teman-teman ada isi worship di laptop A pakai isi worship, outputnya NDI. Handphone saya nih menggunakan NDI. Ya, apalagi ya, itu yang dikirimkan melalui jaringan, teman-teman bisa lihat dari si studio monitor ini. Ini kalau diklik ini ada nih, tuh. Minicam. Klik. Ya, fungsinya hanya untuk memantau, benar nggak? Gitu. Premiere. Misalkan, ya, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengidentifikasi apakah memang tidak terkirim sinyalnya
atau memang aplikasinya yang bermasalah. Misalkan saya pakai vMix nih. Saya add input NDI. Ya. Nah, misalkan Edward nih, saya klik. Ya, misalkan Edward saya klik, tapi nggak keluar. Nah, kita asumsikan ini nggak keluar ya gambarnya ya. Nggak keluar nih. Tapi kalau saya cek di sini, keluar. Oh, berarti kemungkinan permasalahannya di software teman-teman nih. Ya, teman-teman bisa dengan cara restart. Ya, ataupun coba di input ulang dengan milih low bandwidth mode, mungkin karena trafficnya padat jadi pilih yang low bandwidth gitu ya. Jadi fungsinya untuk memastikan kalau NDI terkirim dengan baik ya. Namanya juga monitor ya, untuk memonitoring ya. Gitu tadi webcam, lalu studio monitor, lalu yang terakhir screen capture. Namanya sudah screen, berarti menangkap layar ya. Screen ini layar, capture ya. Jadi kalau saya klik ya, udah ya, screen capture. Lalu saya mau PowerPoint nih, saya mau tayangkan ya. Itu pada screen capture ini sudah ada ya. Berarti kita akan coba masuk ke OBS dari laptop ya. Ini ada add source. Saya akan pilih NDI source. Ini oke. Saya akan pilih nih. Dua. Nah, itu ya. Ini output dari PowerPoint nih. Kalau tadi teman-teman lihat, ini pilihannya GeForce 1050 Ti 2, berarti monitor kedua nih. Ya, monitor kedua nih. Nah, tuh. Nah, ini monitor pertamanya, ini monitor keduanya. Yang saya tangkap adalah monitor kedua. Kalau saya ubah NDI, ini saya ubah ke 1. Nah, ya. Gitu. Tampil ya teman-teman ya. Jadi itu fungsinya, itu fungsi dari screen capture dari NDI. Itu fungsi screen capture dari NDI ya. Jadi kalau teman-teman punya video mau ditayangkan, di play dari komputer, teman-teman mau tangkep, kirim ke monitor berikutnya, bisa. Karena yang tangkap adalah screen-nya. Ya, ini ada video yang sudah saya play.
ya, hasil rekaman sebelumnya. Ya, ini teman-teman pastikan diklik masuk ke capture, audio source-nya dicentang, pilih sistem audio, jangan sampai ke silent, nanti yang ada hanya videonya, audionya nggak kekirim. Ya, kalau frame rate teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan, ya. Tapi yang pasti audionya harus dicentang, pilih sistem audio. Ya. Kalau sudah maka di komputer saya, si laptop saya yang lainnya, teman bisa lihat nih, gambarnya di capture, ada videonya berjalan, ya. Audionya juga ke capture, audionya juga berjalan, ya. Karena si NDI mengirimkan satu paket, ya, dia mengirimkan satu paket audio dan visual. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit penjelasan dari saya mengenai NDI. Ya. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman memahami konsep NDI ini, yang bisa teman-teman coba terapkan pada kantor, studio, atau gereja, atau banyak aktivitas lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Ya, khususnya terutama apalagi kalau teman-teman sudah memiliki jaringan komputer, ya pasti sudah punyalah jaringan komputer ya. Siapa yang nggak pakai jaringan komputer saat ini, ya. Jadi mengurangi kabel HDMI, mengurangi capture card, teman-teman bisa gunakan NDI sebagai solusi untuk mengirimkan data audio atau visual teman-teman dari komputer yang lain ke komputer yang lain. Ya. Lalu kalau dari laptop ke laptop bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau teman-teman punya laptop WiFi, kirim ke laptop teman-teman yang lain WiFi. Bisa. Kita coba ya. Ya, di depan saya sudah ada dua laptop, dua-duanya terhubung ke WiFi ya, dengan jaringan yang sama ya. Misalkan ini saya mau buka isi worship ya. Mau saya tangkap di OBS yang satu sini. Ini masuk ke edit, options, lalu ini saya pilih NDI, sudah ya, oke. Kalau sudah oke, saya akan go live. Kalau sudah go live, saya tinggal ke laptop satunya lagi, saya akan pilih source, add input NDI. Ini misalkan saya ketiknya EW7, isi worship 7 ya, klik OK, pilih nama komputer beserta outputnya. Ini ya, ini komputer saya nih, PS Pro isi worship live. Oke, tampil ya, tampil ya. Ini alpha channel nih. Ini kalau saya go live, tampil go live. Nah, ini saya coba, di sini akan saya coba turunkan ke bawah lagunya. Kamu bisa lihat perubahannya di sini.
tampil ya. Itu dari laptop saya ke laptop saya yang lainnya. Menggunakan Easy Worship tampil di OBS. Untuk vMix saya akan menggunakan vMix. Saya akan add input dulu nih. Saya akan drag terus ini. Ya. Saya tinggal atur di eksternal output setting, karena si vMix yang akan mengirim ya. Posisinya vMix yang akan mengirim. Ini ada output. Saya akan aktifkan NDI on pada output 1. Kalau teman-teman aktifkan semua, nanti di OBS atau di komputer lainnya akan terdapat pilihan output 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi saya hanya aktifkan output 1 on. Ya, sudah on. Oke. Kita akan coba nih ke sini. Plus lagi. NDI to source. Ini saya kasih namanya vMix. Klik. Ini ada ya. vMix. Oke. Klik oke. Kok nggak ngeplay? Ya, dari sini ya dulu di play. Ya. Ini kalau dari sini saya play, di sini tayang nih, berputar nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau di cut, ya, audionya ada, videonya ada. Ya. Itu kan kalau dari vMix atau Easy Worship ke OBS. Kalau dari OBS ke vMix gimana? Oke. Kita akan hapus dulu ini. Ya, ini saya hapus, saya cut. Ya. Teman-teman harus perhatikan pada OBS di tools ada NDI output setting. Klik. Ya, saya kebetulan udah centangkan main output. Main ini berarti program, ini programnya nih. Apa yang tampil di sini akan dikirimkan keluar melalui OBS. Kalau saya centang preview, berarti apa yang ada di preview sini akan dikirimkan ke NDI, sorry. Ya. Saya centangnya main OBS. Ini nama bebas, teman-teman boleh kasih nama. Kalau sudah oke, berarti apa yang ada di program sini sudah dikirimkan melalui NDI. Ya, tinggal melalui software teman-teman yang teman-teman gunakan, tangkap di jaringan teman-teman. Kalau menggunakan vMix, tinggal add input, NDI, OBS. Ada ya? Lihat dulu. Dari OBS dikirim ke vMix. Ya, ini tanpa jaringan nih. Tanpa wifi, tanpa kabel ya. Ini tanpa kabel. Teman-teman boleh lihat. Ini menggunakan WiFi. Ini menggunakan WiFi. Ya, kedua-duanya menggunakan WiFi. Ya, bisa. Tapi pastikan kembali lagi seperti saya bilang, semua mendukung gigabit. Ya, dari router menggunakan kabel LAN-nya, akses poinnya mendukung gigabit, dan Wi-Fi-nya sendiri mendukung minimal Wi-Fi 4 atau 802.11n.
ya, supaya mendukung dual band dan MIMO. Ya. Sementara seperti itu teman-teman, semoga bisa cukup memberi penjelasan yang mudah dimengerti mengenai NDI dan cara penggunaannya yang sederhana. Ya, semoga bisa dimengerti, paling enggak dasar dari NDI. Ya, kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini. Siapa tahu teman-teman lainnya membutuhkan. Ya. Itu aja dari saya. Sehat selalu. Sampai jumpa.